Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Setyaningrum. Saya mahasiswi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia dengan nomor NIM 23040102060. Di sini saya akan mempresentasikan paparan terkait UAS mata kuliah ICT Literatur. Di sini saya sebelumnya tugasnya untuk membuat artikel ilmiah tentang artificial intelligence atau AI. Di sini saya kemarin membuat artikel ilmiah yang berjudul Fenomena Artificial Intelligence sebagai Penunjang Perkuliahan. Dalam artikel ini, saya mengeksplorasi peran penting dari AI sebagai penunjang perkuliahan di perguruan tinggi. AI telah banyak berkembang sebagai katalisator utama untuk mendorong transformasi dari sistem pembelajaran, penawaran solusi terhadap tantangan klasik seperti aksesibilitas, personalisasi, efisiensi, kemudian tentang perkuliahan pembelajarannya, jadwal kuliahnya, seperti itu. Next, selanjutnya, AI mengubah sistem pembelajaran. Di sini ada dua subbabnya. Yang pertama, permasalahan personalisasi pembelajaran. AI mampu menciptakan personalisasi pembelajaran yang efektif, yang menyesuaikan dari segi konten, metode yang dipakai, pendekatan yang disesuaikan dengan gaya belajar individu mahasiswa masing-masing. Kemudian dari sisi efisiensi administratif, yaitu AI menawarkan solusi untuk tugas-tugas administratif yang seperti dalam pengelolaan jadwal, penyediaan informasi akademis, terusan evaluasi akademis yang lebih efisien dan lebih tepat. Kemudian efisiensi AI dalam personalisasi pembelajaran. Melalui analisis data, maka AI mampu memahami pola belajar dari mahasiswa dan memberikan rekomendasi materi seperti apa yang mereka butuhkan, pembelajaran tambahan yang untuk menunjang pengetahuan mereka, dan pendekatan yang bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Kemudian next, kemudian AI dalam menangani tugas administratif. Di sini terlihat contoh penggunaan dari chatbot. Di sini antara Siri dengan saya, Eni. Jadi di sini saya mengetikkan, "Hai Siri, kapan UTS semester ganjil 2023-2024?" Dan Siri menjawab, "Jadwal UTS dilaksanakan dari tanggal sekian hingga sekian, bulan ini, bulan apa, dan tahun berapa." Kemudian AI ini terbagi atas dua ya. Dalam penugasan administratif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama chatbot. Chatbot yang berbasis AI ini menjawab secara otomatis dan real time semua pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang banyak dan sama, sehingga memberikan efisiensi
untuk mereka dalam menjawab pertanyaan mahasiswa yang banyak dan secara singkat. Kemudian asisten virtual. Asisten virtual yang berbasis AI ini dapat menangani tugas-tugas administratif seperti dalam pengelolaan jadwal, penyediaan informasi akademis seperti yang saya pertanyakan tadi di kapan UTS semester ganjil itu dilaksanakan. Kemudian penanganan pertanyaan-pertanyaan rutin dari mahasiswa seperti berapa NIM saya, berapa mata kuliah yang bisa saya ambil, berapa SKS yang bisa saya ambil di semester ini, disesuaikan dengan nilai-nilai indeks prestasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Kemudian AI meningkatkan efisiensi evaluasi akademik. Di sini maksudnya AI dapat melaksanakan evaluasi jawaban esai berdasarkan analisis kualitas dari jawaban esai dari mahasiswa yang telah melakukan tugas mengerjakan soal-soal esai tersebut. Di sini dibuat kayak batasan-batasan untuk esai tersebut bernilai A jika sesuai dengan batasan sekian, sekian, sekian. Sehingga dosen-dosen itu dalam mengevaluasi esai mahasiswa itu bisa lebih konsisten dan objektif. Kemudian evaluasi laporan. AI dapat membantu para dosen dalam mengevaluasi laporan dan memberikan umpan balik yang lebih cepat dan efektif. Karena laporan ini sistemnya seperti esai tadi, jadi ada pengukuran indikator-indikator tertentu yang memberikan penilaian terhadap laporan tersebut. Lalu selanjutnya, tantangan implementasi AI dalam pendidikan. Di sini ada dua permasalahan. Yang pertama yaitu ketergantungan berlebihan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa penggunaan AI itu benar-benar memudahkan dan mempercepat pekerjaan baik dari dosen, mahasiswa. Ini memberikan efisiensi waktu dan jika berlebihan juga membuat ketergantungan. Jadi pengembangan soal kreativitas, berpikir kritis itu tuh semakin berkurang jika kita terlalu bergantung pada AI. AI itu seharusnya digunakan sebagai referensi untuk kita lebih berpikir kritis, bukan malah menjadi jawaban instan untuk setiap pertanyaan yang kita belum tahu. Kemudian bias algoritma. Sistem AI yang jelas dibuat oleh manusia pasti memiliki keterbatasan. Di sini AI memiliki bias algoritma sehingga harus selalu diupdate sehingga wawasan dari AI ini menjadi lebih beragam dan lebih sempurna lagi dari sebelumnya. Kemudian, slide selanjutnya, integrasi AI yang bijaksana. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, etika. AI harus dapat dikembangkan dan digunakan secara etis sesuai dengan prinsip keadilan dan inklusivitas. Inklusivitas di sini maksudnya AI ini harus bisa digunakan oleh semua mahasiswa, tidak 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 melihat golongan, tidak melihat tingkatan ataupun ras dan agama.
sehingga harus menyeluruh, semua harus bisa mengaksesnya. Kemudian keadilan. Keadilan di sini untuk menghindari bias algoritma tadi, yaitu AI harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa, sehingga eh, penilaiannya itu menjadi lebih konsisten dan objektif. Jika materi hmm, AI yang digunakan oleh dosen dalam menilai evaluasi itu tidak di-upgrade, maka hasil yang dari penilaian tersebut berarti juga tidak up to date. Jadi harus selalu diupdate untuk memaksimalkan potensi dari mahasiswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu inklusivitas. Memastikan AI dapat diakses dan dipahami oleh semua mahasiswa, regardless of background of learning style. Jadi tidak memandang background maupun cara gaya belajar mahasiswanya. Selanjutnya nih, masa depan pendidikan tinggi dengan AI. Dengan pendekatan yang tepat, maka penggunaan AI bisa menjadi pengukur transformasi pendidikan, memberikan ekosistem belajar yang lebih adaptif, efektif, dan relevan sesuai kebutuhan pada zaman sekarang. AI dapat memperkuat posisi pendidikan tinggi sebagai pilar utama untuk membangun masyarakat, untuk membangun peradaban, untuk yang lebih inklusif, inovatif, dan berorientasi pada masa depan. Kesimpulan yang saya ambil dari artikel yang sudah saya buat adalah AI memiliki potensi besar untuk mengubah sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Tetapi integrasi AI harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan etika, keadilan, dan inklusivitas. AI dapat menjadi katalisator atau pengukur transformasi pendidikan, menciptakan ekosistem belajar yang lebih efektif, dan relevan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.